saya banyak ketemu orang-orang di atas muka bumi ini. Saya pergi kemana-mana, namun saya kasih tahu padamu, orang yang hidupnya paling bahagia adalah orang-orang yang hidup sebagai hamba Allah SWT. Saya tinggal 4,5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya bergaul dengan warganya, orang-orang yang ketika saya cerita bahwa di negeri saya ada orang Islam yang gak sholat, mereka gak percaya. Karena mereka bahkan gak bisa tidur ketika mereka tidak mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Ketika saya cerita sama mereka ada orang-orang di negeri saya orang Islam tapi gak sholat, mereka bilang, "Sa'tidzan bihim ya Halimah, kamu suudzon Halimah, mereka itu pasti sholat tapi kamu gak lihat." Saya bilang, enggak, mereka gak sholat, lagi halangan kali Halimah, lagi datang menstruasi kamu gak tahu. Enggak, orang laki-laki kok. Mereka pastinya sholat Halimah, gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Gimana ceritanya sih gak sholat? Gak mungkin Halimah, gak mungkin ada orang gak sholat. Karena mereka bahkan jangankan gak sholat, tertinggal sholat berjamaah saja mereka gak bisa makan, gak bisa tidur. Gak enak makan, gak enak tidur. Sedikit sekalian saya muliakan, mereka orang-orang paling bahagia yang saya kenal di atas muka bumi ini. Hidupnya senang, hidupnya bahagia. Ada satu perempuan namanya Hubabah Nur binti Alwi, beberapa tahun lalu meninggal dunia. Itu beliau tinggal seorang diri, rumahnya di atas, jadi bawahnya tuh kayak disewakan gitu. Jadi beliau masuk rumah tuh naik ke atas. Beliau tinggal sendirian. Badan beliau bungkuk, kayaknya kena sakit apa gitu mungkin, sampai beliau jadi bungkuk. Beliau kalau naik ke atas rumahnya itu seperti merangkak gitu. Kalau lihat keadaannya, kayaknya sih sebab-sebab kebahagiaan tuh kayak nggak ada gitu dalam diri beliau. Dikasih kesehatan, nggak sehat-sehat amat juga. Dikasih suami yang sayang, nggak ada, hidupnya sebatang kara. Punya anak-anak yang ngurusin, nggak juga, beliau nggak ada anak. So itu sekalian saya muliakan, kayaknya tuh kayak sebab-sebab hidup bahagia tuh kayak nggak ada gitu dalam diri beliau. Harta beliau ya sekedar buat makan, sekedar buat berpakaian gitu aja. Tapi tahukah kamu, saya berjumpa sama beliau berbelas kali, kalau malah berpuluh kali. Beliau sering hadir di majelis-majelis kami. Saya walaupun jadi santri, tapi guru saya suka mengadakan kajian di luar rumah, di luar pesantren, dan kami selalu hadir majelis-majelisnya. Yang beliau, Hubabah Nur bintu Alwi ini, selalu hadir di majelis tersebut. Berpuluh kali saya memandang wajahnya, sampai dengan sekarang saya nggak tahu raut mukanya kalau lagi nggak senyum. Karena selalu saja wajahnya diiringi dengan senyuman. Mereka orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Bisa jadi nggak punya sebab-sebab kesenangan duniawi, akan tetapi camkan ucapan saya, hati kalau sudah terisi dengan Allah dan Rasulnya akan menjadi hati yang mulia, yang membuat pemiliknya berada di dalam surga bahkan semasa hidup mereka di atas muka bumi. Baru di dunia sudah serasa hidup di dalam surga.
sebab mereka selalu merasa bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuliskan beberapa kisah tentang mereka itu di dalam buku saya, Bidadari Bumi. Ada Bidadari Bumi 1, ada Bidadari Bumi 2. Saya tuliskan buku itu sengaja buat mengenalkan kepadamu, wahai perempuan-perempuan, hingga kamu punya panutan, punya teladan, biar kita bisa tambah kenal sama diri kita sendiri sebagai seorang perempuan yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala abamatuh.